Halo Sobat Misteri, jumpa lagi bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri dan sejarah yang ada di situs atau petilasan dari Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar sobat-sobat misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah, dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya. Pada tayangan kali ini mungkin bagi sobat misteri sudah banyak yang tahu dan mengenal serta mendengar tentang sebuah situs atau petilasan dari Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang berada di Dusun Mangir Tengah, Sendang Sari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Dusun Mangir ini dikenal sebagai dusun paling tertua yang ada di wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dusun Mangir ini didirikan oleh keturunan dari dinasti Kerajaan Majapahit Brawijaya V, yakni Raden Jaka atau Raden Wonoboyo, yang kemudian biasa dikenal dengan nama Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Raden Jaka atau Ki Ageng Wonoboyo adalah putra dari Raden Lembu Amisani yang merupakan salah satu putra dari Raja Brawijaya yang kelima. Jadi Raden Jaka atau Ki Ageng Wonoboyo, pendiri desa Mangir ini adalah merupakan cucu dari Raja Brawijaya yang kelima. Awal mula berdirinya Dusun Mangir adalah akibat dari runtuhnya Kerajaan Majapahit pada tahun 1478 Masehi. Runtuhnya Kerajaan Majapahit tersebut telah membuat para putra-putri keturunan dinasti Brawijaya yang kelima bercerai-berai menyebar ke berbagai wilayah yang ada di tanah Jawa untuk menyelamatkan diri dari kejaran prajurit Demak Bintoro. Dan salah satu dari putra keturunan dinasti Brawijaya yang kelima tersebut adalah Raden Lembu Amisani. Raden Lembu Amisani lebih memilih untuk mengembara ke arah barat atau ke arah Mataram kuno bersama istri dan anaknya yang bernama Raden Jaka atau Raden Wonoboyo. Setelah sampai di sebuah dusun yang ada di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, Raden Lembu Amisani dan istri pun melakukan meditasi atau bertapa untuk memohon mendapatkan wahyu agar keturunannya kelak bisa menjadi seorang raja yang menguasai tanah Jawa. Raden Lembu Amisani dan istrinya pun akhirnya muksa di tempat pertapaan tersebut, dan Raden Jaka atau Raden Wonoboyo yang sedang sedih serta berduka pun kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke arah barat dengan menyusuri pantai selatan hingga akhirnya sampai di muara Sungai Progo. Lalu Raden Jaka atau Raden Wonoboyo pun berjalan ke utara menyusuri Sungai Progo sampai akhirnya beliau menemukan sebuah daerah yang cocok untuk dijadikan sebuah pemukiman yang kemudian dibangun menjadi pedukuhan yang akhirnya berkembang menjadi besar. Raden Wonoboyo pun oleh masyarakat diberi julukan nama Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Raden Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo pun akhirnya menikah dengan putri seorang pengelana asal Juwono yang kemudian dikenal dengan nama Nyi Ageng Wonoboyo. Dari pernikahan Ki Ageng Mangir Wonoboyo dengan Nyi Ageng Wonoboyo telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
Dan setelah putranya sudah besar, Raden Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo pun memberikan tampuk kepemimpinan Mangir kepada putranya dengan gelar Ki Ageng Mangir kedua. Pemangku baru di dusun Mangir itu pun akhirnya menikahi seorang putri dari Ki Paker. Sedangkan Raden Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo setelah lengser berusaha pergi menemui Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga di Kembang Lampir untuk berguru kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Lalu Raden Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo oleh Kanjeng Sunan Kalijaga pun disuruh bertapa di daerah Pelawangan. Ketika putra Ki Ageng Mangir kedua lahir, Raden Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo pun pulang dari pertapaannya untuk melihat cucunya yang bernama Joko Mangir. Setelah itu Raden Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo pun akhirnya pergi untuk bertapa lagi di Gunung Merbabu. Di Gunung Merbabu inilah Raden Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo mendapatkan pusaka sakti tombak baru kelinting yang merupakan lidah dari seekor ular. Konon menurut cerita yang ada, ular tersebut sebenarnya adalah putra dari Raden Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo dari kandungan Roro Jalegong. Menurut mitos dan cerita yang ada, konon Roro Jalegong hamil karena akibat dari sebuah kecelakaan yang tidak disengajanya karena telah menduduki sebuah pisau sakti milik dari Raden Wonoboyo yang terbuat dari air mani Raden Wonoboyo saat Roro Jalegong sedang memasak, yang pada akhirnya membuat Roro Jalegong pun hamil dan melahirkan anak seekor ular. Lalu ular itu pun kemudian menyusul Raden Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo ke Gunung Merbabu, tempat pertapaan dari Raden Wonoboyo. Untuk menyempurnakan rohnya dan agar diakui sebagai anak oleh Raden Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo, maka ular tersebut pun oleh Raden Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo diminta untuk melingkari Gunung Merbabu. Dan karena tubuh ular tersebut kurang panjang dan tak sampai, akhirnya ular tersebut pun menjulurkan lidahnya agar bisa menyentuh ekornya. Lalu lidah ular tersebut pun oleh Raden Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo kemudian dipotong dan berubah menjadi sebuah tombak yang bernama Baru Kelinting. Tombak Baru Kelinting inilah yang menjadi senjata sakti bagi keturunan Mangir, bahkan kemudian menjadi simbol kekuasaan kerajaan Mataram. Singkat cerita, senjata tombak Baru Kelinting itu pun oleh Raden Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo kemudian diberikan kepada anaknya Ki Ageng Mangir kedua. Namun tak lama kemudian Ki Ageng Mangir kedua pun juga lengser ke Prabon dan ingin menjauhi kehidupan duniawi serta ingin menyusul ayahandanya Raden Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo untuk bertapa di Gunung Merbabu. Kemudian tampuk kepemimpinan dusun Mangir pun diberikan kepada putra Ki Ageng Mangir II, yaitu Raden Joko Mangir, dengan gelar Ki Ageng Mangir III. Ki Ageng Joko Mangir III inilah yang terang-terangan tak mau tunduk kepada Mataram, dan Mataram pun tidak berani untuk melawan secara frontal kepada Ki Ageng Joko Mangir III. Karena Ki Ageng Joko Mangir III ini memiliki banyak pengikut dan pusaka sakti tombak Baru Kelinting. Dalam kisah Babat Mangir diceritakan Ki Ageng Joko Mangir III mengatakan bahwa aku berani bertarung melawan Prabu Mataram dimanapun bertemu, aku tak akan takut kepada raja. Pedukuhan Mangir ini didirikan oleh kakekku.
ayahandaku maupun aku sendiri akan mempertahankannya, dan aku hanya akan mau tunduk setia kepada Mataram jika Senopati mampu menahan kesaktian dari tombak baru Glinting. Penolakan yang dilakukan oleh Ki Ageng Joko Mangir III untuk tunduk kepada Mataram demi mempertahankan tanah perdikan Mangir yang telah didapat para leluhurnya dari Raja Brawijaya kelima tersebut ternyata telah merembet kemana-mana. Banyak sekali daerah yang satu persatu mengikuti Mangir untuk menolak tunduk kepada Mataram. Di antaranya adalah daerah Pati, Jepara, Kudus, Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Blambangan, Lumajang, Probolinggo, Kediri, Ponorogo, dan Madiun. Karena jika meladeni duel atau perang dengan Ki Ageng Joko Mangir III berisiko sangat besar, bahkan bisa mengalami kekalahan, maka Panembahan Senopati beserta para adipati dan Pangeran Mataram pun kemudian menyusun sebuah strategi atau siasat lain untuk menundukkan Mangir. Lalu dikirimlah penyamaran serombongan kelompok wayang yang salah satu ledeknya adalah putri Panembahan Senopati sendiri, yakni Roro Retno Pambayun. Kecantikan dari Roro Retno Pambayun diharapkan mampu bisa menaklukkan hati Ki Ageng Joko Mangir III. Dan ternyata Ki Ageng Joko Mangir III pun jatuh hati dengan Roro Retno Pambayun dan akhirnya menikah. Lalu setelah menjadi istri dari Ki Ageng Mangir III, Roro Pambayun pun mengungkap jati dirinya bahwa ia adalah seorang putri dari Panembahan Senopati. Setelah mengetahui jati diri Roro Retno Pambayun, Ki Ageng Joko Mangir III pun justru merasa bahwa pilihannya tak salah, karena Ki Ageng Joko Mangir III telah menikahi seorang putri raja dan bukan wanita biasa. Dan setelah Roro Retno Pambayun hamil, Ki Ageng Joko Mangir III pun diajak sowan untuk menghadap Panembahan Senopati di Kraton Mataram, Kota Gede. Dan karena cintanya Ki Ageng Joko Mangir III kepada istrinya sangat besar, maka Ki Ageng Joko Mangir III pun bersedia untuk sowan kepada musuh yang sekaligus ayah mertuanya. Lalu Ki Ageng Joko Mangir III pun dengan rombongan prajurit dan para emban yang membawa seserahan pun berangkat menuju ke Kraton Mataram, Kota Gede. Karena banyaknya seserahan yang dibawa oleh para emban sampai saat berjalan pun mentul-mentul atau naik turun, dan dari situlah muncul nama Bantul atau Emban Mentul yang kemudian dijadikan sebagai nama Kabupaten Bantul. Maksud baik kedatangan Ki Ageng Joko Mangir III sowan dan menghadap kepada mertuanya, yakni Panembahan Senopati, yaitu untuk memberikan sungkem sembah bekti sebagai menantu. Tetapi saat Ki Ageng Joko Mangir III sedang melakukan sungkem sembah bekti kepada ayah mertuanya, lalu Panembahan Senopati pun segera memegang kepala Ki Ageng Joko Mangir III yang kemudian dibenturkan ke batu gilang hingga pecah dan meninggal dunia. Mari kita jaga warisan budaya dan sejarah leluhur ini agar kedepannya situs dan petilasan Ki Ageng Mangir Wonoboyo ini bisa tetap lestari dan memberikan manfaat bagi warga sekitar, serta bisa menjadi salah satu bukti dari sejarah peradaban bangsa ini. Karena sebuah bangsa yang besar tidak akan pernah bisa lepas dari sejarah dan budaya yang ada. Demikianlah kisah jejak misteri sejarah dan budaya yang ada di situs dan petilasan Ki Ageng Mangir Wonoboyo ini. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten? Sumangga terserah panjenengan.